juga kami mengikut sertakan dari Pak Bupati, Wali Kota, dan juga Pak Dandim, juga Pak Kapolres, serta PBD dan semua stakeholder yang berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi arahan kami tentunya tadi pertama agar semua satgas dapat saat ini juga dipersiapkan dengan baik, dan sekarang karena penanganan karhula juga sekaligus dengan penanganan COVID, kami harapkan juga kepada rekan-rekan yang ada di daerah, mereka juga dapat menangani kebakaran hutan dan lahan, apalagi sesuai dengan perkiraan cuaca kita oleh BMKG mulai Juli ini sampai September diperkirakan akan terjadi musim kemarau di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Sumatera Selatan. Ya, karena itulah tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan arahan-arahan, baik saya, Pak Ibu Kejati, Pak Kapolda, termasuk juga Pak Daramel tadi, dan juga mewakili Dalanut. Ini semua adalah dalam rangka untuk memberikan semangat dan sekaligus juga untuk berjaga-jaga agar selalu melaksanakan penyuluhan, berpatroli, dan kita harapkan kiranya tidak terjadi kebakaran hutan seperti tahun yang lalu. Itu mungkin dari kami. Pak, penekanan kita untuk kabupaten kota lebih ke sisi mananya, Pak? Ke pencegahannya kah atau ke pencegahan? Tetap pencegahan, sebab kalau sudah terjadi kebakaran yang cukup luas sulit kita mengendalikan. Jadi kami menitik beratkan upaya pencegahan, dan sekaligus ya tentunya kalau ada sesuatu yang perlu kita koordinasikan dapat dikoordinasikan secara bersama sehingga nanti penanganannya bisa secara bersama-sama. Dan ini patroli juga di wilayah-wilayah ya dilakukan oleh teman-teman kita di daerah. Saya contoh semalam saya turun, ya sebentar saya turun semuanya muncul Babin Ketimas, Babin Sah, Ramil mereka. Jadi mereka semuanya memang sudah melaksanakan sesuai apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Pak, untuk lahan yang terbakar sudah banyak nih Pak. Dulu kan kita ada polis lain seluruh lahan yang terbakar Pak. Apakah tahun ini juga kita lakukan seperti itu? Karena kan banyak lahan tersebut berada di lahan perusahaan. Penanganan kebakaran hutan serasa sebagaimana prosedurnya. Polis lain adalah upaya kita untuk supaya menstatuskan sementara untuk upaya penegakan hukum. Sehingga terkait dengan polis lain ini tidak semua lokasi kejahatan itu harus dilakukan polis lain. Di tahapan ini adalah tahapan untuk menemukan alat bukti. Polis lain tujuannya untuk menemukan alat bukti. Kalau ada alat bukti yang bisa ditemukan, kemudian kita gelarkan, kita rumuskan apakah ini satu hal yang kemudian masuk dalam konstruksi pidana atau tidak. Kalau tidak, tentunya kita tidak bisa lanjut. Saya rasa kita harus sama persepsi tentang polis lain ini agar kita tidak salah mempersepsikan ke depannya. Yang pertama, polis lain itu adalah dalam rangka rangkaian penyelidikan untuk menemukan alat bukti. Sehingga kemudian dengan membatasi wilayah itu tidak diakses, agar supaya kita kemudian menemukan ada alat bukti ada di situ. Jadi tidak boleh kemudian diambil atau dirusak. Itu tentu ada batas waktunya, dan kadang-kadang perlu 1,5 atau 1 jam 2 jam ketika sudah selesai, ya sudah polisnya ditarik sesuai dengan kebutuhan penyelidikan. Untuk saat ini Pak, lahan-lahan perusahaan siapa aja yang terbakar? Datanya nanti kita lihat ya. Artinya gini, upaya kita tadi sampaikan Pak Gubernur, kita lakukan penekanan adalah pencegahan. Penegakan hukum itu adalah bagian dari upaya-upaya kita. Di dalam penegakan hukum itu juga ada upaya pencegahan, apa disebut dengan efek deterren. Efek deterren ini yang kita harapkan bisa kita samakan gelurakan. Bahwa kemudian dengan penegakan hukum itu bukan sekedar kita mempersoalkan siapa pelakunya, tapi siapa orang-orang yang akan melakukan kemudian berhenti tidak melakukan pembakaran hutan lagi. Itu salah satu yang lebih utama. Sebagian besar kan lahan yang sudah terbakar itu kan disulap menjadi perkebunan sawit, dan ini kan bukan hal yang baru yang terjadi, dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Nah sebenarnya kan untuk penanganan mengungkap siapa yang pemilik ini kan gampang Pak. Nah tapi persoalan sekarang sepertinya ada kesulitan gitu, dalam mengungkap kasus siapa yang melakukan pembakaran ini. Saya rasa diperbaiki dulu tidak gampang. Ya. Karena untuk jalan ke lokasi aja sudah masalah ya, jauh dan sebagainya. Tapi mari kita samakan bahwa
siapapun terkait dengan lahan itu kan kemudian terkait dengan posisi. Posisi ini di mana? Kalau posisi di rumah orang mengatakan itu tempatnya dia, tentu nggak boleh. Posisi di lahannya orang dia menguasai pasti tidak boleh. Posisi di lahan hutan dia melakukan usaha juga tidak boleh. Jadi tentukan dulu posisinya dan siapa penanggung jawab dari posisi itu. Kami tidak bisa mengatakan itu posisi itu di lahan yang tidak boleh. Tentu harusnya kalau itu adalah lahan hutan itu kan sudah ada LHK yang kemudian harus kita koordinasikan. Jadi ini kita perlu satu kesepakatan untuk bagaimana dinamika proses penyidikan menjadi lebih efektif. Saya rasa kemudian kalau kemudian muncul sekarang apa sebenarnya lahan ini, lahan sawit yang kemudian disebutkan tadi, saya rasa itu adalah hal yang terjadi jauh ke belakang. Mungkin masalahnya sudah berpindah-pindah permasalahannya. Dari pembakar dulu, dari pembakar itu kemudian ada yang menguasai lahannya, menguasai lahan dipindahkan lagi ke orang lain, dipindahkan lagi, itu terjadi. Jadi kita perlu pendalaman yang memadai untuk kita menemukan. Tidak untuk otomatis yang punya lahan sekarang itu adalah orang yang membakar, belum tentu. Karena itu bisa dia memperoleh dari orang-orang sebelumnya berpindah-pindah tangan. Silakan. Kalau dari TNI sendiri, ya TNI AD, kita sudah menyiapkan atau yang tergelar itu 1.000 orang. Tapi semuanya sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Panglima kemarin pada saat apel gelar pasukan Karhutla itu sampai dengan 3.000 orang. Ya. Nah, itu yang kita siapkan nanti untuk upaya pencegahan Karhutla. Seperti apa upaya itu dalam konkret di lapangan, seperti apa upaya pencegahan? Upaya pencegahan itu banyak ya. Yang pertama kita sosialisasi tentang bahaya Karhutla. Ya, kemudian kita juga mengajak atau masyarakat di desa-desa untuk bersama-sama TNI melaksanakan pencegahan terhadap niat-niat orang yang ingin melaksanakan pembakaran hutan atau pemukalan. Ini sudah dibahas teknisnya Pak, seperti apa nanti akan di lapangan? Wah, nanti kita bahas di lebih lanjut lah. Pada teknis. Sebagaimana yang baru kita saksikan tadi, kita melakukan rapat koordinasi terbatas ya, mengimplementasikan hasil dari rapat kemarin di Kemenko Polhukam. Tadi Bapak Gubernur selaku dan Satgas sudah memberikan instruksi jelas kepada kita dan juga kepada seluruh dan Satgas baik itu kabupaten kota maupun di Provinsi Riau sendiri untuk segera kita melakukan antisipasi dalam rangka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah tahun ini kita bisa menekan berkat kerjasama kita yang solid, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan seluruh pemerintah kabupaten kota dalam rangka pencegahan dan penanggulangan di lapangan. Sampai hari ini kalau kita melihat jumlah luas yang terbakar sangat jauh berbeda dengan tahun 2019 yang lalu, di mana lebih kurang 3.666 di tahun 2019 pada bulan yang sama, dan pada tahun ini hanya 1.166, jadi hampir 62% penurunan. Dan ini tentu kita apresiasi dengan kinerja yang sudah kita lakukan, dan tidak terlepas dari dashboard lancang kuning yang ditaja oleh Pak Kapolda yang bisa memberikan real time setiap saat di mana titik-titik hotspot, di mana personil, dan apa yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah kita juga terima kasih dengan BNPB, Kepala BNPB yang sudah memberikan bantuan baik itu berupa TMC maupun heli waterbombing maupun heli patroli ke Provinsi Riau ini. Dengan semua perangkat yang sudah ada itu kita optimalkan dalam rangka kebersamaan kita menjaga Riau bebas asap tahun 2020. Dari 1.600 lahan yang terbakar ini, kecenderungan itu lahan warga atau lahan perusahaan? Sampai hari ini itu masih berbentuk lahan-lahan yang kosong, ya, lahan kosong yang memang selama ini berulang kembali terbakar. Lahan-lahan open access yang selama ini ditinggalkan, itu yang kita pantau selama ini. Belum ada lahan perusahaan? Sampai hari ini saya tidak menghitung untuk lahan perusahaan itu sendiri, ya, karena itu tidak wewenang saya. Wewenang saya adalah Badan Penanggulangan Bencana menanggulangi bencana itu sendiri, itu. Yang heli yang akan kita